Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nandita Muhammad Rizal dengan nomor NPM saya 0204241137. Saya sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Hairun. Nah, baik teman-teman. Jadi kali ini saya akan membahas materi mengenai pencatatan laporan keuangan. Untuk itu, mari simak penjelasan berikutnya. Nah, masuk ke penjelasannya, laporan keuangan adalah alat penting dalam mengukur kinerja dan posisi keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau lembaga pemerintahan. Pencatatan laporan keuangan adalah proses yang melibatkan pencatatan, pengklasifikasian, dan pengusutan transaksi keuangan yang terjadi dalam entitas. Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan entitas. Nah, apa sih pencatatan laporan keuangan itu? Nah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya untuk membuat keputusan yang informasional. Yang kedua, komponen utama laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Di dalamnya tercatat pendapatan dan biaya yang akhirnya menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan ini membantu dalam menilai efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, neraca. Di sini neraca memberikan gambaran posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Neraca sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aset yang dimiliki perusahaan, liabilitas, kewajiban yang harus dibayar, dan ekuitas atau kekayaan bersih perusahaan. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dalam perusahaan selama periode tertentu. Ada 3 kategori utama dalam laporan ini. Yang pertama, aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan. Laporan ini penting untuk menilai likuiditas dan perusahaan. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini mencatat perubahan dalam ekuitas saham selama periode tertentu. Ini mencakup laba ditahan, penerimaan saham, atau dividen yang diberikan. Selanjutnya, prinsip pencatatan keuangan akuntansi. Ada beberapa prinsip dasar dalam pencatatan laporan keuangan yang harus dipatuhi agar laporan yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat. Selanjutnya, prinsip entitas ekonomi. Ini memisahkan laporan keuangan entitas bisnis dari laporan keuangan pemilik atau pihak lain. Prinsip akuntansi berkelanjutan. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka panjang. Prinsip periodisasi. Ini laporan keuangan disusun berdasarkan periode tertentu, misalnya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Selanjutnya, prinsip biaya historis. Di sini aset dan liabilitas dicatat berdasarkan harga perolehan atau biaya historisnya, bukan nilai pasar. Selanjutnya, prinsip kewajaran. Semua transaksi dicatat secara adil dan tidak biasa, agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Lanjut, proses pencatatan laporan keuangan, yaitu identifikasi transaksi. Di sini yang dimaksud adalah setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus dicatat. Ini mencakup penjualan produk, pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan sebagainya. Selanjutnya, pencatatan dalam buku besar. Transaksi dicatat di dalam buku umum terlebih dahulu dan kemudian dipindahkan ke buku besar atau general ledger untuk diklasifikasikan sesuai akun yang relevan. Selanjutnya, penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi dilakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa pendapatan dan beban dicatat pada periode yang sesuai atau prinsip periodisasi. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan. Setelah pencatatan dan penyesuaian dilakukan, laporan keuangan disusun berdasarkan data yang tercatat dalam buku besar dan jurnal. Laporan ini kemudian digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, penggunaan sistem akuntansi. Dalam pencatatan laporan keuangan, banyak perusahaan menggunakan sistem akuntansi berbasis
berbasis perangkat lunak atau software accounting, yaitu mempermudah pencatatan, pengklasifikasian, dan penyusunan laporan keuangan. Contoh perangkat lunak yang umum digunakan adalah QuickBooks, Xero, atau SAP. Sistem ini dapat mengoptimisasi banyak bagian kesalahan manusia dan mempercepat penyusunan laporan. Selanjutnya, penyajian laporan keuangan. Setelah laporan keuangan disusun, langkah berikutnya adalah penyajian laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang baik harus menggunakan aplikasi yang berlaku, misalnya PSAK Indonesia atau IFRS internasional, yang memastikan bahwa laporan tersebut dapat dipercaya dan transparan. Selanjutnya, auditor eksternal. Untuk meningkatkan kredibilitas laporan, beberapa perusahaan melibatkan auditor eksternal yang akan memverifikasi kebenaran dan keakuratan laporan keuangan. Selanjutnya, pengaruh pencatatan keuangan terhadap keputusan bisnis. Pencatatan yang baik membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam manajemen perusahaan. Keputusan yang bisa diambil berdasarkan laporan keuangan antara lain yaitu keputusan investasi. Investor menggunakan laporan laba rugi dan neraca untuk menilai potensi keuntungan dan risiko investasi. Keputusan pembiayaan. Di sini pihak kreditor menggunakan laporan arus kas dan neraca untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Pengelolaan operasional. Manajer menggunakan laporan laba rugi untuk menilai efisiensi dan kinerja operasional. Kesalahan umum dalam pencatatan keuangan. Beberapa kesalahan umum dalam pencatatan laporan keuangan yang perlu dihindari antara lain: pertama, kesalahan pengklasifikasian. Transaksi yang dicatat pada akun yang salah, misalnya biaya operasional dicatat sebagai biaya investasi. Kedua, kesalahan penjumlahan atau penghitungan. Kesalahan dalam menghitung saldo atau angka yang dimasukkan ke dalam laporan. Dia mengabaikan prinsip akuntansi. Di sini tidak mengikuti prinsip akuntansi dapat mengakibatkan laporan keuangan yang tidak akurat atau menyesatkan. Selanjutnya, peran teknologi dalam pencatatan keuangan. Teknologi telah mengubah cara pencatatan laporan keuangan dilakukan. Software akuntansi yang lebih canggih memungkinkan pengelolaan data yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, adanya cloud computing memungkinkan akses yang lebih mudah dan aman terhadap data keuangan perusahaan. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang saya bahas kali ini, yaitu pencatatan laporan keuangan adalah fondasi dari sistem akuntansi yang baik. Proses ini memastikan bahwa perusahaan dapat melacak dan menganalisis kinerjanya, serta membuat keputusan yang tepat dengan mengikuti prinsip yang benar dan menggunakan teknologi yang tepat. Perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan kali ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.